Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Facebooknya Red Husen. Sebuah kisah yang berjudul Liang Lahat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Indra berkata demikian bukan tanpa alasan. Ia merasa takut jika harus mengalami kejadian seperti sebelumnya, melewati lorong panjang seakan tiada ujung. Rizal hanya mengangguk dan mengekor di belakang Indra. Aku sekalian mau ambil pakaian temanku yang tertinggal di sungai, Zal. Saat membuka pintu depan, Rizal dan Indra mendapati Pak Maksum sudah duduk di teras rumahnya. Mereka berdua melempar senyum seraya mengangguk sebagai sapaan. Namun Pak Maksum tidak menanggapi. Cuaca dingin di pagi hari membuat seluruh tubuh terasa menggigil. Rizal yang berjalan di belakang Indra sambil berpangku tangan tidak henti-hentinya. Kedua matanya mengamati Pak Maksum. Dari raut wajah serta pandangannya yang kosong, Rizal merasa sepertinya Pak Maksum sedang merindukan seseorang. Tidak lama berselang sampailah mereka di tepi sungai kecil. Dari atas batu terlihat pakaian yang Indra cuci semalam. Dari situ pula Indra teringat suara-suara wanita yang menyeramkan, serta sosok melayang mengikuti dirinya saat dalam berlarian. Air sungai yang teramat dingin membuat mereka enggan untuk membersihkan badan. Baik Indra maupun Rizal, keduanya hanya membasuh wajah dan setelahnya kembali pulang. Pagi menjelang siang, pancaran matahari perlahan menyinari bumi. Indra dan Rizal bersiap untuk berangkat kerja, tapi tidak dengan Andris, karena kondisi Andris baru saja membaik. Ayo, ajak Rizal. Keduanya pun bergegas. Namun pada saat langkah kaki mereka melewati mulut pintu, seketika itu juga keduanya dikejutkan oleh Pak Maksum yang sudah berdiri di depan. Sorot matanya tajam, kedua tangannya kotor memegangi cangkul. Ada apa, Pak? Tanya Rizal sedikit gemetar. Pak Maksum menggeleng. Sesaat kemudian ia pun bertanya, mau kemana? Indra dan Rizal saling menatap kebingungan. Apakah Pak Maksum tidak melihat penampilan mereka? Sudah jelas pagi ini mereka mau berangkat kerja. Saya meminta tolong pada kalian. Pagi ini pergilah ke desa dan jangan pulang sebelum maghrib, ucap Pak Maksum tanpa alasan. Mereka semakin tidak mengerti apa maksudnya. Kenapa Pak Maksum menyuruh pergi ke desa yang bukan bagian dari kepentingan? Dengan sangat halus Rizal menolak. Rizal juga menjelaskan bahwa nanti sore ia harus segera pulang ke rumah. Ayah saya di rumah sendirian, Pak. Tidak ada yang menjaga, kata Rizal. Pak Maksum tetap menyuruh Indra dan Rizal pergi ke desa. Tidak ada tujuan pasti untuk apa mereka pergi ke sana. Tapi yang jelas, setelah berdebat cukup lama, akhirnya Indra dan Rizal pun mengalah dan menuruti perintah Pak Maksum. Sebelum berangkat, Pak Maksum memberikan selembar uang pecahan 20.000 pada Indra dan Rizal. Uang itu sebagai bekal mereka selama di desa. Sedikit ragu, Rizal pun menerimanya kemudian bergegas. Beruntung jalan yang mereka tempuh tidak terlalu jauh dan tidak banyak menguras tenaga. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka pun sampai di desa. Untuk sekedar meregangkan otot sekaligus memesan minuman, Rizal mengajak Indra untuk pergi ke kedai. Toh ada uang 20.000 pemberian dari Pak Maksum. Setelah melewati satu rumah ke rumah lain, dari kejauhan tampak seorang ibu-ibu tengah melayani pembeli. Mungkin ibu itu si pemilik kedai. Rizal dan Indra bergegas menuju kedai tersebut. Sesampainya di sana, capek juga ya, jalan dari ujung ke ujung, kata Indra yang kemudian duduk di atas dipan. Rizal memesan 2 gelas minuman pada pemilik kedai, namun bukannya segera dibuatkan.
Pemilik kedai itu malah bengong dengan pandangan mengarah ke tepi jalan. "Bu, minumannya 2 ya," kata Rizal sedikit lebih keras. Tapi sama saja, pemilik kedai itu tetap memandang ke tepi jalan, seakan tidak mendengar perkataan Rizal. Rizal mendekat, lalu menepuk pundak pemilik kedai itu seraya berkata, "Bu, kami haus." Seketika itu juga pemilik kedai langsung terenyak. "Eh, iya mas, itu temannya nggak diajak minum sekalian." Dek, teman, apa maksudnya? Rizal terdiam mencerna pertanyaan pemilik kedai. Begitu pula dengan Indra. "Bu, teman saya, kami kesini cuma berdua." Rizal menunjuk ke arah Indra yang sedang duduk di atas dipan. Wajah Indra pun tampak terkejut kala mendengar pertanyaan dari si pemilik kedai. "Loh, kalau dia bukan teman kalian, terus siapa dong yang berdiri di pinggir jalan?" Jari telunjuk pemilik kedai mengarah pada pohon rindang yang tidak seberapa jauh itu. Kembali ia pun menjelaskan bahwa sejak dari kejauhan ia melihat 3 orang berjalan menuju kedainya. Namun salah satu di antaranya tidak terlihat begitu jelas karena menundukkan kepala. Begitupun saat berdiri di pinggir jalan, di bawah pohon rindang, orang itu membelakanginya. "Sudah bu, buatkan kami 2 gelas minuman saja, jangan berhalusinasi." Rizal menyela penjelasan pemilik kedai tersebut. Baginya saat ini tidak ada yang lebih penting selain menghilangkan dahaga. Segera pemilik kedai itu pun menyuguhkan 2 gelas minuman dan sepiring gorengan. Setelahnya kembali ke dalam rumah. Menjelang maghrib tepatnya jam setengah 6, Rizal dan Indra berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih pada pemilik kedai karena telah menjamunya seharian ini. "Pulang kemana toh? Apa nggak sebaiknya tunggu maghrib dulu?" tanyanya dengan raut wajah terlihat cemas. Memang, selama Indra dan Rizal singgah di kedainya, ia tidak ikut nimbrung bersama mereka. Rizal menjelaskan bahwa dirinya dari desa sebelah dan saat ini ia bekerja sebagai kuli memasang bronjong di pinggir sungai. Mendengar hal itu, pemilik kedai menawarkan mereka tidur di rumahnya saja, besok pagi baru pulang. Namun karena perintah dari Pak Maksum yang mengharuskan pulang menjelang maghrib, Rizal menolak tawaran si pemilik kedai. Selain itu, Rizal mengatakan bahwa salah satu temannya menunggu di sana, yakni Andris. "Ya sudah, hati-hati. Sering-sering baca doa selama dalam perjalanan. Kalau melewati rumah yang paling ujung, jangan celingukan ya," kata si pemilik kedai. Rizal dan Indra hanya mengangguk, kemudian beranjak. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup. Ada juga beberapa warga duduk di teras, menunggu azan maghrib. Rizal dan Indra semakin mempercepat langkahnya, khawatir jika kemalaman di jalan. Apalagi saat ini tidak membawa obor ataupun senter. Tidak lama berselang, 10 meter lagi, keduanya akan melewati rumah yang dimaksud. Rumah bertingkat 2, namun dindingnya masih berupa papan. Sekilas terlihat begitu sepi dan kumuh. Sepertinya rumah itu sudah lama kosong. "Fokus saja ke jalan, Dra. Ingat kata si ibu," ucap Rizal yang melihat kepala Indra celingukan ke sana kemari. Memang rumah yang terlihat tidak berpenghuni itu selalu mengalihkan pandangan orang-orang ketika melewatinya. Tidak terkecuali bagi Indra yang sedari tadi dibuat penasaran. "Serem ya, padahal tadi siang kelihatannya biasa saja," kata Indra. Tepat 1 langkah setelah melewati rumah bertingkat itu, secara tiba-tiba Indra dikagetkan oleh suara tawa anak-anak. Indra terdiam. Kedua matanya melirik ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun. Sementara suara tawa itu sangat jelas terdengar. Merasa penasaran, Indra pun menoleh. Rupanya di halaman rumah bertingkat itu terdapat 3 orang anak kecil sedang bermain pati lele. Ketiga anak kecil itu tampak ceria memainkan permainan tersebut. "Aneh, udah gelap begini kenapa mereka masih saja bermain? Pemandangan yang teramat janggal," gumam Indra. Tanpa sedikit pun menaruh curiga, Indra mendekat dan langsung menegur mereka. "Eh, apa kalian gak takut dimarahin sama orang tua? Cepet pulang, udah mau maghrib. Banyak setan keliaran." Namun bukannya mengindahkan teguran Indra, mereka bertiga malah tertawa terkekeh-kekeh. Disusul kemudian melempar pati lele itu ke arah Indra. "Kalau kalian gak pulang, mainan ini saya buang loh." Indra mengancam sambil memperhatikan mainan pati lele itu ke arah mereka. Akan tetapi hanya dalam sekejap mata,
anak-anak kecil itu mendadak hilang dari pandangan Indra. Seketika itu juga suasana pun berubah, sepi, sunyi, dan lebih mencekam dari sebelumnya. Tapi bodohnya, Indra malah mencari keberadaan anak-anak kecil tersebut. Bahkan kedua kakinya sudah melangkah jauh, memasuki kebun pisang yang ada di belakang rumah. Indra menyangka bahwa mereka sedang mempermainkan dirinya. "Mau sembunyi dimanapun kalian akan ketemu," ucap Indra sedikit berteriak. Benar saja, tidak jauh di depan, tepatnya di balik dua pohon pisang, terlihat seseorang sedang bersembunyi. Indra terdiam sesaat. Dalam hatinya berniat ingin memberi pelajaran dengan cara mengejutkannya. Namun, belum sempat niatnya terlaksana, seseorang yang bersembunyi itu sudah menampakkan diri terlebih dahulu. Kaget bukan main ketika Indra berhadapan dengan orang tersebut. Bahkan hampir membuat jantung Indra berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Rupanya, seseorang yang bersembunyi itu tidak memiliki wajah. Sementara tubuhnya tidak lagi utuh. Kaki hanya tinggal sebelah. Usus terurai ke bawah, sementara dari leher terlihat tanda merah seperti bekas ikatan. Beruntung pemandangan mengerikan itu tidak berlangsung lama, karena secara tiba-tiba Indra dikagetkan oleh Rizal. Bengong aja, ayo jalan, ngelamunin apa sih?" Saat itu juga Indra pun tersadar dari lamunannya. Akan tetapi seluruh tubuhnya masih saja gemeteran, diiringi dengan nafas memburu. Indra terkulai, persendiannya terasa lemas. "Kok malah duduk? Ayo jalan, udah gelap ini." Dengan langkah gontai, Indra pun mengikuti Rizal. Ia tidak mau ditinggal sendirian, takut jika mengalami kejadian serupa. Tidak lama berselang sampailah keduanya di perkebunan bambu. Cukup luas, bahkan perbatasannya hampir mencapai rumah Busro. Suasananya juga berbeda, dingin dan terasa mencekam. Sambil terus berjalan, Indra dan Rizal tidak henti-hentinya mengelus bulu kuduk. Doa-doa serta kata umpatan pun sesekali keluar dari mulut mereka. Entah kenapa rasanya seperti ada yang mengikuti. "Zal," ucap Indra sedikit gemetar. "Udah diam aja, itu cuma gesekan bambu yang tertiup angin. Nggak ada hembusan angin, Zal." Indra terhenyak saat pandangannya menyapu ke arah rumpunan bambu. Rupanya di sana terdapat sosok berpakaian kain putih, tengah bersandar. Entahlah itu sesosok pocong atau bukan. Kalaupun manusia, rasanya tidaklah mungkin. Seketika itu juga dengan terjatuh bangun, Indra berlari sekencang mungkin, meninggalkan Rizal. Sontak hal itu pun membuat Rizal mengambil langkah 1000. "Indra bangsat!" umpat Rizal. Beberapa meter sebelum sampai di rumah Busro, Rizal yang tengah memacu tenaga tiba-tiba saja kakinya tersandung batu, hingga membuat Rizal terjatuh dan meringis kesakitan. Dadanya terasa sesak, sementara bagian lutut serta betis lecet. Sambil sesekali mengumpat, Rizal pun bangkit meski tertatih. Namun saat hendak memacu tenaganya kembali, pandangan Rizal tertuju pada papan nisan yang bertuliskan Busro bin Ahmad Sobari. Mungkin jarak antara Rizal dengan papan nisan itu hanya 3 meter. Rizal terdiam sesaat, kemudian berjalan mendekati papan nisan tersebut. Setelah berada dekat, rupanya itu adalah sebuah makam. Di situ tertera juga tempat lahir, tanggal, serta tahun kematian, yang mana menunjukkan bahwa Busro meninggal 1 tahun lalu dan usianya terbilang masih muda, 27 tahun. Merasa aneh karena semenjak 1 hari menemani Indra tidak terlihat satupun sebuah makam. Yang ada hanya semak belukar, rumpun bambu serta pohon-pohon rimbun lainnya. Rizal yang tidak mengetahui siapa itu Busro, ia hanya mengucapkan permisi dan ngeloyor pergi. Sesampainya di rumah, sambil memperlihatkan luka di kakinya, Rizal langsung memaki Indra karena telah meninggalkan dirinya waktu dalam perjalanan tadi. "Kamu kenapa sih? Kok malah lari?" tanya Rizal setelah berkali-kali melontarkan kata umpatan. Indra yang saat itu masih dirundung ketakutan. Ia pun menjelaskan bahwa telah melihat sesosok pocong. Sebelumnya, waktu melewati rumah kosong di ujung desa, ia juga telah ditampakkan sesosok yang amat menyeramkan. Kemungkinan sosok itu adalah salah satu penghuni rumah tersebut. "Pikiranmu itu perlu dibersihkan dulu, Ndra, supaya nggak mikir setan mulu." "Aku nggak bercanda, Sal. Memang terkesan tidak masuk akal. Tapi itu benar-benar aku alami."
Sudahlah, jangan bahas yang begituan. Sekarang antar aku ke sungai. Badanku gatal semua nih. Pergi sendiri saja, kan sudah tahu jalannya. Kenapa harus minta antar lagi sih? Takut? Enggak, hanya belum terbiasa saja dengan tempat yang baru. Alasan, bilang aja takut, kata Indra. Banyak omong kamu, Indra. Mau antar aku enggak? Eh, bentar. Bukannya kamu punya peliharaan? Rizal yang sudah siap pergi ke sungai, ia pun duduk kembali sambil mengingat dua peliharaannya itu. Rizal mengatakan bahwa keduanya sudah dilepas hanya karena satu alasan, tidak ingin melihat ayahnya tersiksa. Memangnya kenapa dengan ayahmu? Kejiwaannya terganggu, bahkan ia hampir membunuhku. Hal itulah yang menyebabkan aku mengalami ketakutan luar biasa. Indra langsung terdiam setelah mendengar pernyataan Rizal barusan. Obrolan yang tadinya terbilang santai, kini mulai merambah pada titik permasalahan. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena terganggu oleh teriakan ayahku. Maka dari itu dengan terpaksa kedua tangan dan kakinya aku ikat. Mulutnya aku sumpal kain. Orang-orang yang melihat perlakuanku bukannya membantu, tapi mereka malah menyangka bahwa akulah yang gila. Padahal mereka tidak mengetahui permasalahanku. Belum selesai Rizal menjelaskan, tiba-tiba Andris datang menghampiri dan langsung menanyakan kemana perginya seharian. Kenapa Andris? Kalau mau berpergian pamit dulu. Kasihan Pak Maksum dari siang nyari kalian berdua. Indra dan Rizal hanya saling pandang kebingungan. Apa maksud perkataan Andris? Bukannya tadi pagi Pak Maksum sendiri yang menyuruhku agar pergi ke desa. Jangan bercanda Tris, kamu lihat sendiri kan. Tadi pagi Pak Maksum berdiri di depan pintu. Enggak, aku cuma lihat kalian berdua saja. Aneh, sungguh sangat aneh. Jika memang Andris tidak melihatnya, lalu siapa yang tadi pagi mengajak berbincang? Kali kedua Indra dan Rizal dibuat bingung oleh perkara Andris. Pak Maksumnya ada di rumah? Tanya Rizal. Sejak tadi sore sudah pergi, aku disuruh jaga rumahnya. Katanya sih pergi ke desa. Jelas Andris. Ya sudah, kita tunggu dia pulang saja. Indra setuju dengan perkataan Rizal. Malam ini mereka pun berniat untuk tidak tidur. Waktu terus bergulir hingga tidak terasa sudah memasuki dini hari. Akan tetapi seseorang yang ditunggu-tunggu belum juga pulang ke rumah. Sementara kedua mata mereka sudah merasakan kantuk. Pada akhirnya satu persatu mulai terlelap. Baru beberapa menit saat mata terpejam, Indra kembali dihadirkan oleh mimpi yang sama. Mimpi yang pernah dialami kemarin malam. Tentang seseorang yang terbungkus kain kafan. Namun kali ini orang tersebut bukanlah Andris, melainkan seseorang dengan kondisi tubuh tidak lagi utuh. Dalam artian, seluruh tubuhnya seperti dicincang. Gambaran orang tersebut terpampang jelas di mimpi Indra. Bahkan Pak Maksum sendiri turut ikut serta. Entahlah apa arti mimpi tersebut, karena secara tiba-tiba Indra dibangunkan oleh Andris. Rupanya waktu sudah pagi. Pagi ini karena Pak Maksum tidak kunjung pulang, Indra, Andris dan Rizal memutuskan pergi ke sungai. Bawa aja beberapa pakaian, biar nantinya tidak pulang pergi, kata Rizal. Iya Sal, lagian capek juga kalau harus bolak-balik. Setelah memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba Rizal menanyakan sesuatu yang tidak terlihat di tangan Indra. Gelangmu mana? Kok nggak dipakai? Biarkan saja, cuma gelang biasa doang. Gak ada harganya. Jangan begitu Indra. Hargai pemberian orang lain. Sedikit menggerutu, Indra pun mencari di sekeliling. Beruntungnya gelang itu masih berada di bawah meja. Indra lalu mengambilnya. Ayo, ajak Indra. Setelah memakan waktu cukup lama dalam perjalanan, akhirnya sampailah mereka di tepi sungai. Melihat pemandangan serta susunan bronjong, rasanya sudah tidak sabar ingin segera bekerja. Rizal kembali mengingatkan agar tetap berhati-hati. Kecelakaan di waktu bekerja bisa saja terjadi. Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang belum tentu tidak ada. Sesampainya di bedeng, Indra langsung menghampiri Irwan, mengembalikan pakaiannya serta meminta izin untuk tidur bersama. Boleh saja, siapa yang melarang? Bedeng-bedeng ini kan disiapkan untuk pekerja yang jauh. Indra tersenyum puas mendengar perkataan Irwan.
seraya berucap seraya berucap terima kasih. Seperti biasa dengan penuh semangat serta kehati-hatian, pagi ini mereka memulai aktivitasnya, bekerja menyusun bebatuan di dalam kotak bronjong, dari hulu sampai ke hilir. Seiring berjalannya waktu, Indra dan Andri sudah terbiasa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Hingga tidak terasa sudah 1 minggu lebih, Indra dan Andris berbaur bersama pekerja lainnya. Bahkan tampak lebih akrab. Pundi-pundi rupiah pun sudah mereka kumpulkan. Indra sendiri merasa heran, kenapa ia merasa lebih nyaman tinggal di tempat yang katanya angker dibanding tinggal di rumah temannya itu. Oh, mungkin karena banyak teman ngobrol sehingga tidak membuatnya jenuh. Namun meski begitu, gangguan-gangguan yang sering meneror Indra tidak juga hilang. Terkadang gangguan itu berupa mimpi, sosok-sosok yang menyeramkan, serta suara tanpa wujud yang kerap kali Indra dengar. "Gimana Indra? Dris, betah?" tanya Rizal yang baru sampai pagi itu. "Ya betah nggak betah harus dibetahin Zal, namanya juga kerja," kata Indra. "Kamu Dris?" Andris terdiam sesaat, menoleh ke kanan dan ke kiri lalu menjawab, "Aku sendiri sebenarnya betah, selain mendapat uang. Di sini juga banyak teman, tapi ada sesuatu yang selalu membuat aku was-was." "Ya namanya juga di tempat seperti ini, wajar lah, nanti juga terbiasa kok. Ini sudah di luar batas wajar. Kamu tahu kan Dra, waktu aku kecebur di hilir, sebenarnya itu bukan kemauanku sendiri, tapi ada yang mendorong aku dari belakang." "Maksudnya?" tanya Indra dan Rizal hampir berbarengan. "Penunggu di sana menginginkan aku." Andres menunjuk ke hilir sungai, tempat dirinya tenggelam waktu pertama kali kerja. Ia pun menceritakan bahwa di hilir terdapat sosok mayat perempuan. Sosok itu sampai saat ini masih mengikutinya. "Ah, masa sih?" tanya Indra seakan tidak percaya. "Iya Indra, sudah, nanti aja ceritanya, ayo kita kerja." Rizal menyela perbincangan mereka, lalu beranjak pergi bersama para pekerja lainnya. Pagi ini sepertinya cuaca sedang tidak bersahabat. Terlihat gumpalan awan yang kehitaman serta matahari yang tidak kunjung bersinar, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Indra dan Andris pun bergegas menyusul Rizal. Di sana, mereka mulai menyusun bebatuan ke dalam kotak bronjong. Baru beberapa menit mereka bekerja, benar saja, mendung yang dari tadi bergelantungan akhirnya turun juga. Untungnya sebelum hujan turun, mereka sudah mendirikan saung untuk berteduh, jadi tidak perlu kembali ke bedeng. "Wah, bakal lama ini mah hujannya," kata Rizal, sembari memeluk lutut, menahan dingin dari hembusan angin. "Bakalan banjir juga nggak Zal?" tanya Indra. "Mudah-mudahan sih enggak." Lama ketiganya duduk di bawah saung yang hanya beratapkan dari daun kelapa serta pelapa pisang. Baju mereka pun mulai basah terkena percikan air hujan. Hingga menjelang sore, hujan belum juga reda. Sementara air sungai sudah mulai keruh, Indra, Andris, dan Rizal memutuskan kembali ke bedeng. Berteduh di saung lama-kelamaan basah kuyup juga, pikir mereka. Namun baru saja Rizal bangkit dari tempat duduk, pandangannya tertuju pada kelokan sungai yang hanya berjarak 15 meter. Di sana terlihat seseorang tengah duduk di bawah derasnya hujan. Tidak diketahui siapa orang tersebut, tapi yang jelas orang itu bukanlah rekan kerjanya. Rizal mengambil pelapa pisang sedikit berlari. Ia pun menghampiri orang tersebut. "Mau kemana Zak?" tanya Indra. "Kalian langsung ke bedeng aja, nanti aku nyusul." Indra dan Andris hanya mematung memandang Rizal. Sesampainya di kelokan sungai, Rizal pun berhenti. Indra dan Andris terus memandang tanpa sedikit pun berpaling. Entahlah apa yang Rizal lakukan di tengah derasnya hujan, tapi terlihat dari gerak-geriknya, Rizal seperti sedang menawarkan sesuatu. "Ngobrol sama siapa dia?" tanya Andris. "Nggak tahu, stres tuh anak, ngobrol sendiri." Tidak lama berselang, Rizal pun kembali menghampiri Indra dan Andris, lalu mengajak mereka pergi ke bedeng. Sambil berjalan, iseng-iseng Indra menanyakan sesuatu yang telah membuatnya penasaran. "Zal, kamu ngobrol sama siapa sih tadi?" Dengan santai Rizal pun menjawab, "Masa kamu gak lihat? Itu loh, tadi ada orang minta tolong dicarikan sebagian tubuhnya yang hilang." Indra langsung terhenyak. Begitupun dengan Andris.
Keduanya saling menatap kebingungan. Aneh, bagaimana bisa, sedangkan dia aja ngobrol sendiri. Aku ngelihatnya kasihan, Dra. Daun telinganya hilang satu, tangan kanannya hanya tinggal siku. Yang lebih memprihatinkan lagi, kedua bola matanya putih semua. Sepertinya dia buta deh. Udah Sel, jangan diteruskan. Perkataanmu cuma buat bulu kuduk aku merinding doang. Sebentar, aku rasa kayak ada yang aneh deh sama orang itu. Kamunya itu yang aneh, Sel. Enggak, Dra, aku serius. Aku lihat bibirnya itu sumbing, robek. Tapi kok bisa ngomong lancar ya? Rizal kembali menjelaskan. Dulunya orang itu bekerja di sini, sama seperti para pekerja lainnya, memasang serta menyusun bebatuan ke dalam kotak bronjong. Namun kejadian naas menimpanya. Waktu itu mungkin pukul 12 siang, pada saat ia menggarap bronjong di hilir sungai. Tiba-tiba saja kakinya terpleset di antara dua bronjong yang saling berkaitan. Naasnya lagi, kawat bronjong yang panjangnya 8 cm menancap dan merobek dari mata kaki sampai ke bawah lutut. Karena mengalami pendarahan yang hebat, seketika itu juga ia tidak sadarkan diri, pingsan untuk selama-lamanya. Ah, pingsan untuk selama-lamanya? Itu mati, Sal. Nggak tahu, Ndra, dia cuma bilang tidak sadarkan diri. Tapi yang jelas, dia minta tolong dicarikan anggota tubuhnya. Itu aja. Indra hanya menggaruk kepala seraya bergumam. Ini sebenarnya yang bodoh aku apa dia ya? Kok aku malah kepikiran? Tidak terasa mereka pun sampai di depan bedeng. Hujan pun mulai reda, hanya menyisakan rintik-rintiknya saja. Sebelum masuk, mereka membersihkan diri terlebih dulu. Malamnya mereka masih membahas mengenai orang yang diceritakan oleh Rizal. Kebetulan malam ini Rizal tidak pulang ke rumah. Alasannya karena jalan becek dan licin. Jadi kamu bersedia membantu mencarikan sebagian anggota tubuhnya yang hilang? Andri kali ini yang bertanya, meski sebenarnya merinding bahas begituan. Tapi karena sudah terlanjur mendengar penjelasan Rizal, imbasnya malah jadi penasaran. Ya seperti yang kalian ketahui, aku tidak bisa menolak jika ada yang meminta pertolongan. Tapi kan kita nggak tahu dia manusia apa bukan. Apa salahnya tinggal nolong doang? Lagian aku cuma mengiyakan, tidak menyanggupi. Toh seandainya tidak ketemu ya yang penting kan sudah membantu. Begitulah akhir perbincangan mereka berdua. Rizal dengan penuh keyakinan bersedia untuk membantu, walaupun tidak tahu harus dengan cara apa. Sementara Indra, sedari tadi ia hanya bengong. 1 bulan sudah Indra dan Andris bekerja. Pundi-pundi rupiah yang mereka kumpulkan rasanya sudah cukup, bahkan lebih untuk bisa dibawa pulang. Indra dan Andris memang berencana hendak pulang beberapa hari lagi. Namun sebelum itu, mereka akan menemui temannya terlebih dahulu, yaitu Busro. Tidak lain ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajaknya bekerja. Hari terakhir di tempat kerja sudah mereka tentukan. Sore itu, mereka menyudahi pekerjaan lebih awal dari hari biasanya. Hal itu dikarenakan akan bersiap-siap melanjutkan perjalanan pulang. Nggak nunggu besok pagi aja, Ndra? Enggak, Sal. Malam ini kami menginap dulu di rumah temen, jawab Indra yang tengah sibuk memasukkan pakaian ke dalam tas. Temenmu yang dekat rumah Pak Maksum itu? Iya, Sal. Rizal terdiam sejenak, mengingat kembali saat-saat ia menginap di rumah Busro. Sepertinya Rizal mulai merasa ada keganjilan pada rumah tersebut. 1 hari 1 malam menginap, tapi pemilik rumah tidak kunjung pulang. Sesuatu yang sangat aneh. Kenapa? Enggak apa-apa, Ndra. Kalau boleh tahu, siapa nama temanmu? Dia itu namanya Busro. Sebulan lalu dia datang ke rumahku nawarin kerjaan ini. Enggak tahu deh, dapat alamat rumahku dari siapa. Ah, Busro? Apa aku nggak salah dengar? Weh, biasa aja dong kagetnya. Udah kayak ditagih utang aja. Dra, aku nanya serius. Yang ngajak bercanda siapa, Zal? Sebulan lalu Busro memang datang ke rumah. Ia memberi selembar kertas yang isinya tawaran kerja. Itulah kenapa kami berdua bisa ada di sini. Bukan masalah kerjanya, Ndra. Tapi mending kamu pulang besok pagi aja deh. Firasatku nggak enak. Sejenak Rizal mengingat kembali waktu perjalanan pulang dari desa.
sebuah makam dengan papan nisan yang bertuliskan Busro bin Ahmad Sobari. Entah ini hanya kebetulan atau memang dua orang yang berbeda, karena tidak mungkin jika seseorang sudah meninggal bisa hidup kembali di alam dunia. Untuk membenarkan apa yang dilihatnya itu, Rizal bertanya akan adanya arwah gentayangan. Pertanyaan itu ia tekankan pada Indra, karena menurut penuturan orang-orang tentang arwah gentayangan, memang kerap kali sering ditemui. Namun Indra hanya manggut-manggut saja menanggapi pertanyaan Rizal. Ya, antara percaya dan tidak, karena memang Indra belum pernah merasakan. Baiklah Indra, mudah-mudahan cuma penglihatan aku saja yang salah. Soalnya, waktu kita pulang dari desa, aku melihat makam atas nama Busro. Indra langsung terhenyak begitu mendengar perkataan Rizal. Sulit dipahami dan sangat membingungkan. Apa maksud Rizal mengatakan hal itu? Belum sempat Indra bertanya, Rizal kembali menjelaskan. Kemungkinan dia adalah teman yang kamu maksud, Indra. Busro sudah mati setahun yang lalu. Kembali Indra dibuat terkejut. Kedua bibirnya gelagapan, bola matanya berkaca-kaca, seakan tidak percaya. Dengan nada gemetar dan sedikit merinding, Indra pun berkata, bisa saja itu Busro yang lain, Zal. Masa iya arwah Busro menemuiku? Untuk apa coba? Kalau masalah itu aku nggak tahu. Ada dua kemungkinan sih, menuntut balas atau menyampaikan pesan tersirat. Apa? Menuntut balas? Jangan ngaco, Zal. Satu kali pun aku belum pernah membunuh orang. Indra menyudahi obrolannya saat itu juga. Kemudian mengajak Andris pulang mumpung belum terlalu sore. Indra, jangan maksa deh, tunggu besok pagi saja. Dengan penuh rasa khawatir, Rizal berusaha keras menghalangi langkah mereka. Namun semakin dicegah, hal itu malah membuat Indra semakin memaksa pulang sore itu juga. Hingga sampai menyeberangi arus sungai, Indra tetap tidak merubah keputusannya. Rizal pun pasrah, ia tidak ada cara lagi untuk menahan mereka. Berbagai peringatan rupanya tidak mempan untuk menakut-nakuti Indra dan Andris. Hati-hati di jalan, ucap Rizal yang kemudian kembali ke bedeng. Seperti biasa, jika sudah memasuki waktu sore ataupun petang, jalan yang mereka lalui terasa sepi dan menyeramkan. Pohon-pohon rimbun yang ada di tepi jalan rasanya seperti ikut mengawasi di setiap langkah. Tidak ada yang mereka rasakan ketika melewati jalan tersebut, selain keheningan dan kesunyian. Angin pun rasanya tidak turut ikut berhembus, sunyi sekali. Andris yang sedari tadi merinding, ia pun mengungkapkan rasa ketakutannya. Apa nggak sebaiknya kita kembali ke bedeng? Aku tidak yakin perjalanan kita akan mulus. Paha ayam mulus tuh. Sudahlah, kita sudah setengah jalan nih. Lagian belum malam kan? Mending percepat langkah aja deh. Tapi Indra, sekarang sudah memasuki waktu surup. Waktunya orang-orang istirahat dan setan berkeliaran. Si bangsat malah ngomongin setan. Diam saja deh, daripada obrolan kita merambat kemana-mana. Seketika itu juga keduanya pun terdiam. Tidak ada lagi obrolan, namun diamnya mereka malah membuat suasana terasa mencekam. Rasanya kali ini seluruh penghuni alam lain yang berbicara. Tidak sekali dua kali Indra menelan ludah. Keringat dingin perlahan mulai membasahi kening. Tidak lama berselang, aroma tidak sedap secara tiba-tiba berseliweran di penciuman Indra. Semakin diendus, semakin menyeruak menusuk hidung. Sambil menahan rasa mual, Indra pun berkata, aku bilang juga apa, Dris? Jangan ngomongin setan di tempat seperti ini. Akhirnya dia datang kan? Itu aroma yang keluar dari pantatku, Indra. Maaf, perutku mules, gak bisa ditahan lagi. Andris, kamu memang... Indra langsung menepi, menunduk, lalu memuntahkan isi perutnya. Seketika itu juga berbagai makanan yang sudah menjadi kotoran itu pun keluar dari mulut Indra. Maaf Indra, aku benar-benar sudah gak tahan. Kamu gak berak berapa minggu sih? Baunya melebihi bangke. Sambil tersenyum malu, Andris merenggangkan kelima jarinya, menandakan bahwa ia tidak buang air besar selama 5 hari. Melihat hal itu dengan raut wajah merah padam, Indra hanya bisa menggerutu. Aku baru tahu, ternyata sedikit bicara menyimpan kentut yang bau. Lebih tepatnya,
Sedikit berbicara akan menjauhkan kita dari dosa. Soalnya mulut itu lebih mudah berbuat dosa. Kenapa? Karena setiap kata yang keluar dari mulut seringkali menyakiti hati orang lain. Betul begitu kan, Dra? Kalau untukmu beda lagi, mulut terdiam, pantat berisik. Bisikan racun lagi yang keluar. Selang 3 menit setelah aroma kentut itu menghilang, suasana kembali mencekam. Kali ini bukan kesunyian saja yang hanya menemani mereka, melainkan kegelapan juga turut mengiringi. Artinya, malam sudah tiba. Di sini keduanya mulai merasa was-was. Udah gelap, lupa bawa senter pula, gumam Indra. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Secara tidak langsung, Indra mulai tidak yakin untuk melanjutkan perjalanan. Beruntungnya rasa was-was itu tidak berkepanjangan, karena tidak jauh di depan sudah terlihat rumah Pak Maksum. Indra dan Andris dapat bernafas dengan lega dan langsung berlari mendekati rumah tersebut. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat tempat yang dulu disinggahi kini telah berubah. Apa yang mereka saksikan kali ini bukan lagi perkebunan, melainkan tempat pemakaman umum. Memang sih, tidak ada sosok apapun yang mereka lihat, dan rumahnya pun tetap dua. Tapi tetap saja pemandangannya sangat menyeramkan. Dra, apa ini? Indra menggeleng. Ia sendiri tidak mengerti kenapa bisa berubah. Berkali-kali Indra mengucek mata, namun sama saja. Yang dilihatnya tetap pemakaman umum. Rumah Pak Maksum yang biasanya terpancar lampu minyak, malam ini terlihat lebih gelap seperti tidak berpenghuni. Indra dan Andris hanya mematung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, seperti menemui jalan buntu. Kembali ke sungai, nyali sudah terlanjur menciut. Melanjutkan perjalanan takut jantungan. Andris dilingukan ke sana kemari ketika pandangannya menyapu ke arah makam yang terpisah sendiri. Di situ terlihat siluet hitam tengah berdiri di samping pohon. Dra, coba lihat ke sana deh. Kemana? Itu loh di samping pohon. Saat pandangan Indra tertuju, seketika itu juga langsung terkejut. Seseorang yang berdiri di samping pohon itu terlihat dari perawakannya. Indra yakin bahwa dia adalah Busro. Ngapain dia di sana sendirian? Ayo Andris, kita samperin. Indra dan Andris langsung bergegas menghampiri Busro. Beberapa meter sebelum sampai, tiba-tiba Busro sembunyi di balik pohon. Bus, jangan begitu. Kami berdua mau numpang nginep nih. Indra dan Andris mengelilingi pohon tersebut. Tapi Busro tidak ditemui, hilang dalam sekejap. Bus, jangan main-main deh, ini kuburan loh. Indra memegang papan nisan yang tertancap. Sambil celingukan, ia terus memanggil nama Busro. Andris yang juga ikut mencari, tanpa sengaja pandangannya tertuju pada papan nisan yang dipegang oleh Indra. Saat membaca nama yang tertulis, seketika itu juga Andris hampir dibuat mati berdiri. Itu makam cucu saya, Busro. Suara seseorang tiba-tiba mengagetkan Indra dan Andris. Keduanya langsung menoleh ke belakang. Dilihatnya, dia adalah Pak Maksum. Makam yang ada di sampingmu itu, makamnya Busro, cucu saya satu-satunya yang mati karena nafsu ayahnya sendiri. Mendengar penuturan Pak Maksum, saat itu juga Indra langsung melonjak menghampiri Andris. Apa yang sedari tadi Andris rasakan, kini mulai dirasakan oleh Indra. Merinding, takut luar biasa. Perlahan mata Indra melirik ke arah papan nisan. Di sana terlihat tahun kematian Busro. Seperti yang dikatakan oleh Rizal, Busro sudah mati setahun yang lalu. Gemetar seluruh tubuh Indra setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ayo ke rumah, sudah malam. Tidak baik berada di luar. Lega rasanya ketika Pak Maksum mengajak ke rumah. Keduanya pun mengangguk, lalu kemudian mengikuti Pak Maksum dari belakang. Sesampainya di teras, Pak Maksum langsung menyalakan lampu yang menggantung pada tiang penyangga. Kemudian membuka pintu, lalu menyuruh mereka masuk. Pak, boleh bertanya? Indra memberanikan diri. Sesuatu yang terasa ganjil itu pun ditanyakan kepada Pak Maksum. Rumah yang pernah disinggahi beberapa hari lalu, perkebunan yang mendadak jadi pemakaman, serta sosok Pak Maksum sendiri yang sering hadir dalam mimpinya. Apa maksud dari semua itu, Pak? Duduklah, jangan berdiri. Indra duduk dan bersandar pada dinding rumah.
Jantungnya berdetak kencang, menunggu penjelasan dari Pak Maksum. Khawatir jika semua pertanyaan yang ada dalam benaknya itu ada kaitannya dengan Andris, salah satunya adalah mimpi. Begini sebenarnya. Pak Maksum menghela nafas panjang sebelum menjelaskan. Dari raut wajahnya, terlihat seperti ada kesedihan yang ditutupi. Entah apalah itu. Saya di sini hanya warga pendatang. Kurang lebih sudah 20 tahun saya tinggal di rumah ini. Sementara rumah yang ada di samping itu milik anak saya Sobar. Pak Maksum, Sobar, istri serta anaknya Busro memang sengaja bermigrasi dari kota yang ada di Pulau Jawa ke desa tersebut. Tujuannya tidak lain hanya untuk mengadu nasib, dan beruntungnya nasib baik berpihak pada mereka. 10 tahun bertempat tinggal di desa Kubulanggar, baik Pak Maksum ataupun Sobar sudah memiliki beberapa hektar kebun. Tidak diketahui angka pastinya, tapi yang jelas kebun-kebun itu akan diwariskan kepada anak dan cucunya nanti. Menginjak ke-15 tahun, istri Sobar pun hamil. Namun pada saat kelahiran anak keduanya, nasib buruk menimpa mereka. Anak yang diidam-idamkan selama 9 bulan harus meregang nyawa pada saat dilahirkan. Hal yang paling mengejutkan lagi, cairan yang melumuri tubuh sang anak bukan lagi darah, melainkan lendir. Warna kulit sang anak pun terlihat pucat kehitaman, matanya mendelik, tubuhnya kaku. Mengetahui hal itu, sang istri pun shock hingga pada akhirnya meninggal. Tidak bisa dibayangkan, Indra yang mendengarnya langsung bergidik. Bulu kuduknya berdiri seakan ikut menyaksikan. Terus hubungannya dengan kami berdua apa? Kenapa Busro bisa mendatangi kami? Tanya Indra sedikit gemetar. Pak Maksum menggeleng, kemudian melanjutkan ceritanya kembali. Dari semenjak kejadian itu, Sobar sering melamun. Setiap hari tidak ada yang ia lakukan selain melamun. Setahun berlalu, kondisi Sobar tidak juga membaik. Bahkan malah tambah parah. Setiap malam selalu pergi ke makam istrinya, menyendiri sampai pagi. Orang-orang pintar sudah didatangkan, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan Sobar. Sebagai orang tua, tentu Pak Maksum merasa khawatir dengan kejiwaan anaknya itu. Tapi tidak ada yang bisa dia perbuat. Pak Maksum hanya pasrah menunggu sang anak sembuh dengan sendirinya. 2 tahun sudah keterpurukan menemani mereka, hingga pada akhirnya sang Holek mengangkat semuanya. Duri-duri yang melekat pada diri Sobar telah hilang. Kini ia sudah menjadi manusia normal seperti manusia lainnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, ujian kembali datang. Kebetulan pada saat itu ada proyek besar-besaran, memasang bronjong di tepi sungai. Banyak warga desa yang ikut bekerja, di antaranya Sobar dan Busro. Semenjak adanya proyek itu, Sobar jarang sekali ada di rumah. Ia selalu ikut mandor kemanapun pergi. Entahlah, ada hubungan apa di antara mereka berdua hingga sedekat itu. Jalan 6 bulan akhir-akhir ini Busro yang tidak pulang ke rumah. Bahkan sudah 3 hari tidak kelihatan batang hidungnya. Merasa khawatir, Pak Maksum menanyakan keberadaan Busro pada para pekerja. Apa jawaban mereka, Pak? Tanya Indra. Mereka bilang terakhir kali melihat Busro waktu ambil lemburan. 5 hari berlalu, para pekerja digegerkan dengan adanya mayat membusuk di dalam kotak bronjong yang sudah terisi bebatuan. Pak Maksum yang mendengarnya pun ikut terkejut. Jangan-jangan mayat yang ditemukan itu adalah cucunya. Gegas ia pun pergi ke sungai untuk melihat. Sesampainya di sana, Pak Maksum langsung shock melihat mayat yang sudah membusuk dikerumuni lalat. Meski sudah tidak dikenali, Pak Maksum merasa yakin bahwa mayat itu adalah Busro yang hilang beberapa hari lalu. Kemarahan Pak Maksum langsung memuncak, batinnya secara terpukul. Saat itu juga ia menangis sejadi-jadinya seraya mengucap sumpah. Sumpah inilah yang membuat saya menyesal, karena lewat sumpah ini saya mengetahui siapa yang terlibat di balik kematian Busro, kata Pak Maksum. Saat itu juga mayat Busro langsung dibawa ke rumah dan langsung dimandikan. Pak Maksum yang juga ikut memandikan. Dalam hatinya tidak berhenti mengucapkan sumpah yang sama. Jadi yang diceritakan rekan kerja saya itu adalah Busro.
yang dijadikan sebagai tumbal?" tanya Indra. "Jika dia dijadikan tumbal, saya harap isu itu tidak benar," ucap Pak Maksum. 7 hari setelah kematian Busro, suasana desa Kubulanggar terasa mencekam. Setiap memasuki pertengahan malam, pintu rumah para warga selalu ada yang mengetuk, terutama bagi 4 pekerja yang dulu ikut ambil lemburan. Setiap malam mereka selalu dihantui oleh jeritan minta tolong. Bahkan kerap kali mereka didatangi sosok Busro dengan tubuh berlumur darah dan berjalan terseok-seok. Nasrul, salah satu rekan kerja Busro yang mengalami kejadian menyeramkan. Pada malam Selasa Legi, Nasrul yang sudah terlelap bersama istri dan bayi mungilnya, tiba-tiba saja perutnya terasa mulas. Rasanya sudah tidak tahan lagi ingin buang air besar. Dengan rasa malas, Nasrul membuka mata, kemudian menggoyangkan tubuh sang istri, memintanya bangun sekaligus minta ditemani ke belakang rumah. Namun sang istri hanya bergeming, berbalik badan membelakangi Nasrul. Nasrul yang sudah tidak tahan lagi dengan terpaksa pergi sendiri ke belakang. Sambil memegangi perut serta membawa obor, ia terus berjalan menuju pintu. Pintu dapur dibuka, sunyi, gelap, tidak terlihat apapun. Kemudian dengan terburu-buru kakinya melangkah beberapa meter ke depan. Kebetulan di belakang rumah Nasrul terdapat beberapa pohon pisang dan 1 pohon randu. Sebelum berjongkok sambil memegangi bulu kuduk yang terasa merinding, Nasrul jelengukan terlebih dahulu ke sana kemari. Rasanya malam ini suasana di belakang rumah sedikit berbeda, lebih dingin dan mencekam. Dengan diiringi rasa takut, perlahan Nasrul membuka celananya. Namun di saat Nasrul hendak berjongkok, dari arah samping sayup-sayup terdengar rintihan seseorang, seperti sedang menangis meminta tolong. Nasrul terdiam sejenak, matanya melirik ke arah sumber suara tersebut. Di sana, tepatnya di bawah pohon randu, pandangan Nasrul menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya bergidik. Seseorang berpakaian compang-camping tengah berdiri sembari melambaikan tangan ke arah Nasrul. Tidak diketahui siapa orang tersebut, tapi jika dilihat dari perawakannya, orang itu tidaklah asing bagi Nasrul. Hembusan nafas panjang itu pun keluar dari mulut Nasrul. Dengan pencahayaan dari obor, Nasrul berjalan mendekati orang tersebut. Kedua lututnya gemetar saat melangkah, jantungnya berdetak kencang tidak karuan. Tepat berada di hadapan orang itu, mulut Nasrul langsung menganga lebar. Kedua matanya melotot tajam. Rupanya yang sedari tadi berdiri itu adalah Busro, rekan kerjanya dulu. Namun, sosok Busro kali ini terlihat sangat menyeramkan. Kepalanya berputar 80 derajat ke belakang. Dengan tulang leher yang sudah patah, sebagian keningnya pecah, sementara kedua bibirnya habis digerogoti belatung. Gemetar seluruh tubuh Nasrul menyaksikan hal itu. Urat-uratnya serasa putus, mulutnya gelagapan tidak bisa berbicara. Sekian menit berhadapan dengan sosok Busro. Dengan tekad serta sisa keberanian yang ada, Nasrul mencoba bertanya apa maksud kedatangan Busro ke alam manusia. Bukankah saat ini sudah berbeda alam? Namun seperti yang sudah diketahui, jin, iblis, ataupun setan hanya bisa menyampaikan pesan melalui orang yang dirasukinya, atau pada orang-orang yang berilmu tinggi. Begitupun dengan Busro, ia hanya diam, kemudian melesat pergi dan menghilang. Nasrul duduk terkulai, seluruh persendiannya terasa lemas. Niat ingin buang hajat pun akhirnya tidak terlaksana. Tidak nafsu lagi. Meski suasana sudah terasa tenang, namun bagi seorang Nasrul yang baru saja menyaksikan hal tersebut, kedua lututnya masih saja gemetar. Jelang 15 hari setelah kejadian yang dialami oleh Nasrul, kejadian serupa pun dialami oleh seseorang, bahkan merenggut nyawa orang tersebut, yang tidak lain adalah sang mandor itu sendiri. Pasalnya pada saat sang mandor beserta istri menginap di rumah neneknya yang berada di ujung desa, malam itu suasana di dalam rumah terasa sangat panas, seperti berada dekat dengan kobaran api. Tapi anehnya, yang merasakan hanya mandor sendiri, sementara istri dan neneknya tidak merasakan apapun, biasa saja. Mungkin malam itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, yang mana orang-orang sudah terlelap termasuk istri dan neneknya. Namun sang mandor masih disibukkan bolak-balik pergi ke sumur hanya untuk menyegarkan badan. Jika dihitung,
Mungkin sudah 10 kali sang mandor mandi. Merasa lelah bolak-balik terus-menerus, sang mandor memutuskan berdiam diri di ruang tamu dengan pencahayaan yang redup. Ia juga tidak mengerti sekaligus ingin tahu kenapa suasana di dalam rumah neneknya ini terasa sangat panas. Waktu terus bergulir. Hanya dalam hitungan menit, tubuh sang mandor sudah basah penuh keringat. Meski begitu, sang mandor tetap memilih diam, duduk di bangku kayu. Pergi ke sumur juga percuma. Tidak lama kemudian, dalam keheningan malam, dari arah sumur sayup-sayup terdengar bunyi katrol berpadu dengan gemericik air. Disusul kemudian dengan guyuran seperti ada seseorang yang sedang mandi. Aneh, malam-malam begini siapa yang masih terjaga? Istri dan neneknya tidaklah mungkin, orang lain pun rasanya mustahil. Dongkol sekaligus penasaran, sang mandor bangkit dari tempat duduknya dan beranjak pergi ke sumur. Sesampainya di sana, terlihat tali timba bergoyang dengan sendirinya. Sepertinya memang ada seseorang yang baru saja menimba air ataupun mandi. Tapi siapa? Sementara di sekeliling sumur tidak ada siapapun. Dengan perasaan was-was sekaligus bingung, sang mandor pun kembali ke ruang tamu. Duduk di bangku kayu sambil mengipasi tubuhnya. Tidak lama berselang, gangguan kembali datang melalui ketukan pintu, diiringi dengan suara bungkus yang hanya terdengar satu kali saja. Di sini, perasaan sang mandor tidak bisa ditutupi lagi. Dari kedua bibirnya yang gemetar menandakan bahwa nyalinya sudah menciut. Tak tak tak, brak. Kali ini ketukan pintu terdengar sangat keras dan terkesan memaksa agar segera dibuka, hingga membuat sang mandor terpental saking kagetnya dan langsung berlari ke dalam kamar membangunkan sang istri. Dengan tubuh gemetar serta suara terbata-bata, sang mandor menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya itu. Ia menyangka ada seseorang yang ingin merampok. Sang istri hanya menggeleng tidak percaya, lalu mengajak suaminya tidur. Di dalam kamar di atas ranjang sudah 1 jam sang mandor tidak bisa memejamkan mata. Perasaannya gelisah, was-was, takut, bercampur jadi satu. Hingga pada akhirnya memaksa sang mandor keluar dan duduk kembali di ruang tamu untuk mencari ketenangan. Namun, bukannya ketenangan yang didapat, melainkan ketegangan yang ia terima, karena secara tiba-tiba dari balik jendela kaca, pandangan sang mandor tertuju pada sosok pocong. Disusul kemudian pintu depan terbuka dengan sendirinya. Sang mandor terdiam mematung, seluruh tubuhnya benar-benar terasa kaku untuk digerakkan. Hal yang paling mengejutkannya lagi, sosok pocong itu menatap penuh amarah dan rasa dendam. Sang mandor sendiri meyakini bahwa sosok pocong itu tidak lain adalah Busro. Beruntung ketegangan itu tidak berlangsung lama, karena dari arah belakang pundak sang mandor ditepuk oleh istrinya, kemudian menutup pintu depan. Meski begitu, tubuh sang mandor belum bisa digerakkan, mungkin karena syok. Sementara istrinya kembali ke dalam kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Puncaknya masih pada posisi yang sama, tanpa sang mandor sadari. Rupanya tepat 1 jengkal di samping kanan terdapat sosok pocong dengan wajah mendongak ke atas. Dalam sekejap, kain kafan yang dikenakan sosok pocong tersebut membungkus tubuh sang mandor dari leher sampai ke ujung kaki. Kertek, kertek. Tulang, otot, serta urat langsung berbunyi ketika kain kafan itu membungkus tubuh, hingga menyebabkan mulut sang mandor mengeluarkan darah. Matanya mendelik menahan sakit, wajahnya merah menahan rasa panas. Saat itu juga sang mandor tidak sadarkan diri. Keesokan paginya ketika sang istri hendak pergi ke sumur untuk buang air kecil, pada saat melewati ruang tamu, alangkah terkejutnya ia begitu melihat suaminya terkapar tidak berdaya. Tubuhnya berlumuran darah, sementara di bagian pantatnya terlihat cairan berwarna kuning dan bercorak. Saat itu juga sang istri langsung meminta pertolongan para warga. Dalam waktu singkat, warga sudah berkerumun memenuhi ruangan, termasuk Pak Maksum. Setelah membersihkan tubuh sang mandor, gegas mereka membawanya ke dalam kamar. Beruntung pagi itu sang mandor masih bisa terselamatkan. Namun jika dilihat dari kondisinya, tidak menjamin akan hidup lebih lama. Bisa dikatakan seluruh tubuh sang mandor sudah lunak, seperti tidak memiliki tulang ataupun tengkorak. Hanya kepala saja yang keras. Semakin hari kondisi sang mandor kian memburuk. Tubuhnya kurus kering karena tidak ada makanan yang terkonsumsi. Jelang seminggu ia pun mengembuskan nafas terakhirnya, mati dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Secepat itu kematian menjemputnya. Ngeri, ucap Indra. Manusia mana yang dapat menghindari kematian, nak? Tanya Pak Maksum. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang bisa menghindar. Tapi sudahlah, dengarkan dulu penuturan saya. Setelah 3 hari kematian sang mandor disusul kemudian oleh neneknya, dan terakhir istrinya menjadi gila. Dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hanya 1,5 bulan, rumah itu pun terbengkalai. Dari rumor yang beredar, sosok sang mandor seringkali gentayangan di sekitar rumah, terkadang berdiri di depan pintu, di kebun belakang, serta menghampiri para warga. Lalu istrinya si mandor kemana? Belum mati kan? Mati, gantung diri di bawah tangga kayu. Itu pun baru diketahui ketika salah satu warga mencium bau busuk yang bersumber dari rumah tersebut. Bukan hanya keluarga sang mandor saja yang mendapat teror dari sosok Busro, melainkan Sobar pun ikut terkena teror. Bahkan nasibnya hampir sama seperti sang mandor. Setiap malam Sobar tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali ingin memejamkan mata, saat itu juga sosok Busro muncul di hadapannya. Kebetulan waktu itu proyek pembangunan tanggul Bronjong baru beroperasi kembali. Sobar yang sudah 1 bulan menganggur, ia pun ikut bergabung kembali mengerjakan proyek tersebut. 3 hari setelah proyek itu beroperasi, nasib buruk menimpa Sobar. Pasalnya siang itu ketika Sobar hendak menuruni susunan kotak Bronjong, tiba-tiba saja kakinya terpleset hingga membuatnya terjatuh ke dalam kotak Bronjong yang belum terisi. Salah satu rekan kerja yang melihatnya pun langsung berteriak dan langsung berhamburan menghampiri Sobar. Sesampainya di sana, mereka hanya berdiri saling beradu pandang. Apa yang mereka saksikan siang itu sungguh sangat di luar dugaan. Sobar tewas siang itu juga dengan kedua bola mata tertusuk kawat Bronjong. Hubungannya dengan Busro apa? Tanya Indra. Sebelum Sobar mati, ia sering berteriak minta ampun terhadap Busro agar tidak mengganggunya. Kenapa? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas Sobar telah mengakui kesalahannya pada saya. Lalu bagaimana dengan kami berdua dan mimpi yang saya alami? Gak ada masalah, kalian baik-baik saja. Mimpi itu hanya bunga tidur. Tidak terasa malam sudah larut. Setelah bercerita panjang lebar, Pak Maksum menyuruh mereka tidur. Ia juga menunjukkan satu kamar untuk mereka berdua. Di dalam satu ruang kamar, di atas ranjang yang beralaskan tikar, mereka pun terlelap. Paginya setelah sarapan, Indra dan Andris langsung berpamitan pada Pak Maksum. Mengingat jalan yang akan ditempuh sangatlah jauh, tidak ada waktu bagi mereka untuk bersantai. Hati-hati di jalan, ucap Pak Maksum. Waktu terus bergulir. Hingga tidak terasa sudah 3 tahun liku kehidupan mereka lalui bersama. Pada akhirnya waktu juga yang memisahkan mereka. Waktu yang begitu lama, namun terasa sangat singkat. Andris yang baru beberapa bulan menikah, ia melangsungkan kehidupannya bekerja sebagai sopir. Indra melangsungkan hidupnya sendiri, membuka usaha toko sembako. Terkadang Indra mendapat panggilan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Sementara Rizal, ia melangsungkan hidupnya mengelola kebun peninggalan sang ayah. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.